Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan kembali roman klasik Karena Mentua bagian 13. Selamat mendengarkan. Memang indah-indah barang ini. Pandai ia memilih kesukaan dan keinginanku, Ibu. Akan tetapi, ia tertegun seketika. Tetapi, mengapa tak ada tersebut di dalam suratnya yang akhir ini, bahwa ia akan mengirimkan barang ini? Oh, boleh jadi. Agaknya ia hendak membesarkan hatiku dengan kiriman yang tak disangka-sangka. Kata ibunya dengan senyum. Siapa sangkamu yang mengirim barang-barang itu? Suamimu Marah Adil? Iya, Ibu. Sahut perempuan muda itu seraya menganggukkan kepala. Bukan. Salah terkamu. Malah, bukan, kata perempuan muda itu dengan heran dan khawatir pula. Siapa pula lagi yang akan ingat kepadaku, akan suka berugi-rugi sebanyak ini? Aku bersanak tidak, bermama tidak, tentu tidak sedikit harganya, Ibu. Tentu saja amat mahal malah, dan tiada cakap kita membeli barang semacam itu. Akan tetapi, siapa yang mengirim barang yang indah dan semahal ini, Ibu? Dari mana Ibu peroleh? Tanya Ramalah serta bergerak hendak melulus barang-barang itu dari tubuhnya. Tunggu dahulu, coba terka, kata ibunya kepada Ramalah. Perempuan muda itu berpikir-pikir mengenang-enang siapa gerangan kaum pemilihnya yang sedermawan itu. Sekonyong-konyong ia pun teringat akan seorang kerabat jauh bersanak nenek dengan ibunya, yaitu seorang saudagar di Padang. Maka katanya, kalau tidak Kak marah, tentu engkau besar di Padang. Ketika aku kawin, ia datang kemari dan banyak buah tangannya bagiku. Mungkin dia yang mengirim barang ini? Tidak. Masakan dia suka memberi barang semahal itu kepada kita, malah kemenakannya yang lebih dekat masih banyak lagi. Tidak, bukan dia yang mengirimkan barang itu. Dari mana Ibu terima? Dari kantor pos? Tidak anakku. Tidak, melainkan diantarkan orang kemari tadi. Sementara engkau pergi ke tepian. Siapa Ibu? Tanya perempuan muda itu dengan terkejut dan pucat mukanya. Hatinya mulai cemburuan pula. Serasa barang itu tak layak baginya, tak patut lekat di tubuhnya, bahkan haram tersinggung di kulitnya. Sudah bergerak-gerak tangannya hendak menanggalkan, menjauhkan barang itu dari badannya. Tetapi ditahannya juga dahulu, sebab belum pasti benar. Ia bertanya pula, siapa Ibu? Jangan kau cemas, benar anakku. Tenangkan pikiranmu, sebab ini bahagia besar bagimu. Dengarkan baik-baik, Ibu. Yang mengantarkan kedua macam barang ini kemari tadi ialah orang sekampung kita juga, si Munah di sana, di rumah bulat itu. Ia disuruh oleh si Taib, Sultan Melaka yang kaya itu, akan menyerahkan barang-barang itu kepada kita. Wujudnya kepadamu, bagimu, Sultan Melaka yang baru pulang itu. Apa pertalian kita dengan dia? Maka ia hendak memberi aku barang-barang? Tanya Ramalah dengan terengah-engah, sesak napasnya. Tak ada anakku, sedikit pun tidak ada. Tetapi ada maksudnya.
Maksudnya apa, Ibu? Ya, ada maksudnya, kata Maguna dengan cepat. Lebih baik kita singkatkan perkataan. Dengarkan baik-baik anakku. Aku bercerita sedikit, mengulang-ulang kaji lama. Dahulu ketika engkau masih gadis, aku sudah berniat hendak menerima Sultan Malaka itu. Ketika itu ia belum bergelar lagi, masih bernama Sitaib saja. Akan jadi menantuku, akan suamimu. Malah, oh, kata Ramalah seraya menggerakkan tangan akan menanggalkan kedua barang itu dari tubuhnya. Jantungnya berdenyut-denyut amat keras dan tangannya gemetar karena amarah. Akan tetapi niatku itu tak dapat kusampaikan, sebab aku takut kalau permintaan kita ditolaknya. Dia kaya, awak miskin. Jadi ada malah teringat oleh ibu nasib kita, kata Ramalah dengan berani sambil meletakkan kain dan medaliun emas itu di atas tikar di hadapan ibunya dan berpaling ke tempat lain. Ia tak sudi lagi jijik melihat barang yang diterima dengan tak halal itu. Ada malah ibu tahu bahwa minyak tak dapat bercampur dengan air. Dengan marah Maguna memandang kepada anaknya lalu berkata pula, dalam aku berpikir-pikir sudah putus saja hitungan engkau akan kawin dengan Marah Adil dan terus perkawinan dilangsungkan. Habis kan baik begitu? Baik, dan sekarang pun lebih baik lagi. Bahagia besar bagi kita, terutama bagimu, Sultan Malaka saudagar Bengkulu, orang muda yang elok dan kaya itu datang menunang engkau. Demikian kata si Munah kepadaku tadi. Dan kalau sudah kawin, engkau akan dibawanya ke rantau orang. Ibu tertawa. Ramalah dengan tiba-tiba tertawa yang digerakkan hati meradang sehingga ia lupa bahwa ia berhadapan dengan ibunya. Lucu benar ibu, datang meminang orang berlaki, sudah terbalik dunia ini agaknya. Bolehkah perempuan berlaki dua, ibu? Mak Guna tercengang, mukanya merah. Darah di dadanya terasa naik dengan cepat. Tak disangka-sangkanya Ramalah anak kandungnya akan berani berkata demikian kepadanya. Ia marah sangat, tetapi tiba-tiba ditahannya benar-benar hatinya. Lalu ia berkata pula dengan suara gemetar, bertertib sedikit, berunding dengan orang tua. Mengapa engkau lupa akan dirimu, Malah? Dengarkan perkataanku sampai habis dahulu. Kataku tadi, ia datang meminta engkau akan jadi istrinya. Sungguh, tetapi sebab engkau sekarang masih berlaki, tentu engkau mesti bercerai dahulu dengan lakimu itu, dengan Marah Adil. Kemudian kalau sudah sampai idah, ia pun Sultan Malaka itu akan datang pula meminta engkau. Nah, kan senang berlaki kaya. Senang berlaki kaya, kata Ramalah mengulang perkataan ibunya dengan perlahan-lahan. Tetapi ibu lupa kebalikannya. Takkan terbawakan adat orang kaya itu oleh orang miskin seperti kita ini. Takkan mungkin kekal percampuran serupa itu. Lebih baik seperti sekarang ini, miskin sama miskin, ibu. Ya, Ramalah, kalau si miskin tahu akan nasibnya, ingat akan istrinya. Tetapi lakimu itu di mana dia sekarang ini? Baru sekarang ini si Munah mengatakan bahwa Marah Adil tidak menggalas, tidak berusaha, melainkan bermain panjang saja. Dan lagi coba kau pikir dengan tenang dan dalam. Menggalas itu dengan modal bukan? Dari mana Marah akan mendapat modal? Mendapat pokok? Sesen ia tidak membawa uang dari rumah. Dan seorang pun tak ada sanak saudaranya yang akan dapat mendorong dan dapat membantu dia di sana. Malah baru-baru ini kabarnya ia sudah menipu orang yang berkelahi di lepau nasi malam hari karena kalah berjudi.
Macam itukah laki yang hendak kau taruh juga? Dari siapa ibu mendengar kabar itu? Tanya Ramalah dengan agak bimbang. Dari Kak Munah. Dan dia, dari siapa dia tahu? Dari Sultan Malaka, Ramalah. Hah? Dia di Bengkulu, Kak Marah di Lampung. Di mana ia akan tahu hal ihwal suamiku? Petanah saja, ibu. Tipu daya hendak melalukan jarum. Tetapi Ramalah, ia mendapat kabar baru-baru ini dari sana. Dari Lampung, dari orang yang melihat perkelahian itu. Dari Sultan Baginda, laki Sinurani. Ketika itu Sultan Baginda hadir di lepau itu. Dia yang merelai perkelahian itu. Kalau tidak, marah mati dibunuh lawannya. Ah, aku tidak percaya, ibu, sahut Ramalah kepada ibunya, Mak Guna. Sebabnya, petanah ibu, coba ibu pikirkan, apa sebab maksud laki Sinurani itu berkirim surat sedemikian kepada orang lain, kalau tidak hendak berbuat bencana kepada suamiku yang tak pernah berjudi selama ini. Jadi bagaimana aku akan percaya? Meskipun engkau tak percaya, engkau yang telah pusung, bodoh, mau menunggu-nunggu, menanti-nanti orang takkan pulang-pulang. Tapi aku percaya benar-benar, dan aku berkehendak supaya engkau bercerai dengan dia, kata Maguna dengan marah sebab anaknya berolok-olok rupanya. Besok atau selambat-lambatnya dalam 15 hari ini, engkau mesti pergi kepada kadi, minta taklik, mengerti? Aku tak suka lebih lama lagi bermenantukan orang gila itu. Hei, hah? Orang gila? Kata Ramalah dengan sabar dan tenang. Dan ibu terlanjur agaknya. Ingat Tuhan, ibu, dosa. Berdosa besar menyuruh orang bercerai. Pandai pula engkau berpetuah, Ramalah. Telah 2 kali engkau berkata selancang itu kepadaku, kepada ibumu ini. Tetapi tak ada dosa, nak, jika hendak meluputkan diri dari bahaya. Bahaya apa, ibu? Tanya Ramalah dengan heran, tetapi seperti berolok-olok juga. Setia kepada suami bahayakah namanya? Pada pikiranku, makin sengsara dan melarat laki di dalam tangan awak, makin kasih dan iba awak kepadanya. Kalau dia jadi melarat karena lindungan awak, mencarikan nafkah awak, benar. Tetapi lakimu itu melarat karena bertualang saja, karena berjudi. Tidak, aku tak suka lagi. Engkau mesti minta taklik. Ada akan gantinya. Ramalah berdiam diri sejurus, sedih hatinya bukan kepalang, tak terperikan. Kesal ada, marah pun ada pula terhadap kepada ibunya yang telah gelap matanya ditutup hawa nafsunya. Ia hendak membantah perkataan ibunya itu dengan keras, hendak melawan, tapi ia takut akan durhaka, maka ia pun berkata dengan lemah lembut dan tenang jua. Baik, ibu, dimisalkan aku bercerai dengan lakiku, sebab dari pihak ibu perceraian itu mudah saja rupanya. Tapi dari pihakku mustahil. Jadi hendak ibu ganti dia dengan orang kaya itu? Dengan siapa lagi, Ramalah? Kita terima permintaan Sultan Melaka itu, kau dengar? Permintaannya bukan kita yang meminta dia, bukan kita yang datang. Jadi engkau suka? Kata ibunya dengan sukacita sebab pengharapan timbul di dalam hatinya. Menyebut kehormatan itu, berapa orang bininya sekarang, ibu? Bertiga, jawab Maguna dengan bimbang. Jadi aku akan jadi istrinya yang keempat? Lok benar, ibu. Apa salahnya, Ramalah? Masih dalam alur dan patut.
Ya ibu, tapi dahulu, kata Ramalah sambil tertawa. Kalau aku tidak salah, bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.